IKN Nusantara, apakah itu nyata? Dalam hatiku, setiap ada berita tentang IKN, rasanya seakan bangga jika itu bisa terwujud. Tapi, apakah IKN akan jadi? Pembangunan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara, IKN, sudah berjalan 1 tahun lebih. Gedung ini terletak di salah satu bukit tertinggi di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, IKN. Istana ini nantinya akan berbentuk burung Garuda raksasa yang sedang mengepakkan sayap. Pembangunan ini ditargetkan sudah berdiri pada Agustus 2024 untuk menyambut upacara kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Apakah ini semua bisa terwujud menjadi ibu kota baru Republik Indonesia? Proyek pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara, IKN, terus dikebut. Hal tersebut demi mewujudkan mandat Presiden Joko Widodo yang berencana untuk menggelar upacara bendera pada 17 Agustus 2024. Sebagaimana diketahui, percepatan pembangunan infrastruktur dasar terus digalakan, seiring dengan masifnya geliat investasi di IKN. IKN Nusantara, apakah itu nyata? Dalam hatiku, setiap ada berita tentang IKN, rasanya seakan bangga jika itu bisa terwujud. Apakah ini semua akan bisa terwujud, IKN menjadi ibu kota baru Republik ini? Harapannya sih semoga bisa terwujud. Memang, sudah saatnya Indonesia melakukan manuver yang visioner. Sudah saatnya ibu kota menjadi lebih baik dan ditata sedemikian rupa agar bisa menampung kemajuan Indonesia di masa mendatang. Di lokasi ini nantinya akan berdiri Istana Kepresidenan, hasil karya anak bangsa Indonesia sendiri, dari desain hingga pembangunannya yang megah. Di balik kemegahan itu, terkadang terlintas di pikiran. Jika rakyat kecil ditanya untuk apa dibangun IKN, mereka boleh jadi akan kebingungan menjawab apa. Intinya, ibu kota dari Jakarta dipindahkan. Ya begitu, dan selesai. Pokoknya pindah sudah. Walau kadang terdengar keren. Namun, secara langsung mereka tidak merasakan perubahan signifikan dari apa yang mereka jalani dalam hidup sehari-hari. Rakyat ya tetap harus cari nafkah sendiri. Berjuang dengan pemilik modal besar atau kaum kapitalis di negara ini. Kita boleh jadi hanya melihat kemegahan IKN dari TV dan gambar-gambar atau video di internet. Dengan terkadang rasa bangga. Juga bertanya-tanya dari mana uang pembangunannya, apakah hutangkah? Entahlah. Daripada mikir ke situ, rakyat terkadang. Masih banyak lagi dipikir selain pembangunan IKN. Mengingat banyak kebutuhan lain yang harus dipikirkan dalam hidup ini. Itulah sekilas pemikiran yang terkadang melintas. Kutip dari laman Kominfo, setidaknya ada 3 tujuan utama IKN nantinya. Sebagai simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Jadi dengan adanya IKN di tempat baru, akan memajukan Indonesia. Rencananya, pembangunan IKN akan rampung seluruhnya pada 2045, menyongsong Indonesia emas di 1 abad kemerdekaan. Untuk infrastruktur dasar IKN yang utama, akan selesai pada 2024. Yakni untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan beberapa jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas ke kawasan IKN. Untuk air bersih, tengah diselesaikan bendungan Sepaku Semoy. Selanjutnya juga ditargetkan sistem penyediaan air minum, dapat mulai didistribusikan ke beberapa kawasan di IKN. Selanjutnya adalah progres pembangunan Istana Presiden Republik Indonesia di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Di mana kawasan ini akan menjadi tempat berlangsungnya upacara bendera pada perayaan 17 Agustus 2024, kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Pembangunan akses jalan menuju IKN juga tak ketinggalan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menargetkan pembangunan 3 seksi jalan tol akses Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara selesai pada pertengahan tahun 2024.
sekitar bulan Juni atau Juli. Pembangunan IKN merupakan kesempatan yang baik untuk menata kota sesuai dengan teori, aturan, dan sebagainya. Karena pembangunan kota betul-betul dimulai dari awal. IKN ini didesain pelaksanaannya sampai 2045, yang diharapkan Indonesia menjadi negara emas atau negara maju, karena pembangunan IKN bukan hanya pembangunan fisik saja, tetapi di situ ada transformasi kehidupan dan transformasi pekerjaan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi. Ini kesempatan kita untuk berubah, jadi IKN ini sarana untuk perubahan semakin baik dari sejak kita merdeka hingga di 2045, tepatnya setelah 100 tahun Indonesia merdeka. Beberapa transformasi pemanfaatan teknologi yang telah disiapkan diantaranya adalah pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu, SJUT, untuk utilitas bawah tanah, sehingga tidak ada lagi utilitas kabel di luar yang membahayakan. Jadi, di jalan-jalan sudah disiapkan box untuk kabel bawah tanah. Nantinya, ada 3 kompartemen tingginya 2,2 meter untuk air, listrik dan jaringan IT. Nantinya, di atasnya juga ada pipa gas, dan ada kotakan di tiap 100 meter sebagai sarana perbaikan, jadi, kalau ada perbaikan tidak perlu gali lubang. Ada lagi, Ibu Kota Negara juga berencana mengusung konsep teknologi canggih. Dengan meluncurkan mobil terbang atau yang disebut drone penumpang untuk transportasi umum di IKN. Juga kendaraan bebas polusi, kendaraan hijau atau kendaraan listrik. Sehingga memungkinkan tingkat polusi di IKN juga akan diatur. Jadi, pertimbangan untuk membuat IKN sangat matang. Pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara tak hanya untuk memindahkan ibu kota saja, tetapi juga mengembangkan menjadi kota pintar atau smart city. Semoga IKN bisa terwujud sesuai harapan, menjadikan Indonesia lebih maju. Bisa menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Mengingat, letak ibu kota negara dari sisi lokasi, wilayahnya sangat strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia, yang dilewati alur laut Kepulauan Indonesia. Lokasi ibu kota negara memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, ada bandara, pelabuhan, dan jalan tol yang baik. Lokasi ibu kota negara berdekatan dengan 2 kota yang strategis yakni Balikpapan dan Samarinda. Ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat lengkap untuk pengembangan ibu kota negara. Selain itu, ibu kota negara minim risiko bencana alam. Kalau IKN sudah jadi, apakah Anda ingin ke sini? Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Dukung selalu kemajuan channel ini agar terus berkembang, sehingga lebih semangat lagi membagikan informasi bermanfaat dan ide kreatif lainnya. Subscribe, like dan komen bila ada kritik saran.